Kakak yang dirahmati Allah, tadi terkadang, jadi saya bilang saya bisa berdiri tegak hari ini, ya Allah izinkan apapun predikat yang Allah berikan sama saya saat ini, mau itu inspirator, mau itu motivator, mau itu ibu nyanyi, mau itu ibu peri, mau itu komisaris, mau itu presiden direktur, mau itu apa-apa aja gelar di saya, itu bukan karena saya hebat, saya bilang enggak, jauh, apalagi kalau jangankan dibandingkan sama Aisyah dan Khadijah, banding perempuan soleha di luar sana aja mungkin bisa jadi saya masih jauh amalannya. Tapi saya, Kak, dunia kita kasih di atas hati jahit saya baru selesai operasi, obat bius belum hilang, masih muntah-muntah, gak boleh duduk dikit muntah, karena saya 3 kali bius, itu melahirkan Sakura, lagi nyusuin Sakura tiba-tiba mau muntah, kasih Sakura ke abinya, lagi duduk terus saya baru operasi, Sakura minta susu, belok kanan aja sakit. Tapi bisa dengan kekuatan seorang ibu, itu bisa tidak terasa. Berperan mentik, nanti banyak sekali ayat Qur'annya ya. Oke, next Kak, silakan. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Coba jawab dalam hati, siapa yang pernah mengeluarkan air mata ibunya? Kalau ada yang pernah melakukan itu, istighfar Kak, minta maaf. Kalau dosa kita sama Allah, kita minta ampun sama Allah. Tapi kalau dosa kita sama orang tua, harus minta maaf ya sama orang tua. Gak bisa Kakak cuma minta ampun saja sama Allah. Jadi ridho Allah itu terdapat. Jangan pernah berharap mendapatkan ridho Allah kalau orang tua. Saya kalau misalkan ya Mi, ridhoi ya Mi, ridho. Ya, di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23, Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, ingat, dalam pemeliharaan itu berarti dalam perawatan kita. Ya, banyak sekarang anak-anak yang sibuk mengoper orang tuanya. Kakak aja lah jaga mama, soalnya ini lagi kerja. Kakak aja lah jaga ibu, soalnya ibu cerewet, pusing. Dek, kamu aja lah yang jaga. Padahal begitu ada ibu di rumah kita, berarti ada surga di rumah kita. Jangan cari ini surga kemana-mana, nggak usah cari jimat kemana-mana, ya. Nah, maka sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan berarti kepada ayah dan ibu dua-duanya, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Saya kadang ada sih, kalau misalnya dari luar lagi emosi terus pernah kelepasan sama Umi, itu dia bilang, aduh salah ngomong nih sama Umi, aduh kok keras banget ya ngomong sama Umi, aduh gitu. Itu langsung sadar. Dan Umi tuh juga tahu anaknya tuh lagi pasti tuh ngomongnya lagi keras gitu loh. Nah seperti itu. Itu langsung minta ampun benar sama Allah. Ya udah, tebus dosa kesalahan sama Umi apa gitu ya. Sedekah Umi, kasih yang terbaik. Ya. Oke, next. Ingat ya Kak, berkata aja tidak boleh, apalagi membentak. Ya, jadi kalau ibunya nyuruh mau lagi dalam kondisi apapun, kalau memang kita masih bisa, ya kerjakan. Ya, saya aja kadang kalau lagi meeting, Umi nelfon, angkat gak ya, ya sudahlah angkat. Paling nanti, oke Mi, nanti ya Mi, iya lagi meeting, nanti ya telepon lagi ya Mi. Nah, kenapa? Saya takut. Apa yang saya takutkan Kak? Saya takut itu telepon terakhir beliau. Saya takut saya nyesal. Itu yang saya nggak mau. Oke? Nah, akibat durhaka pada orang tua, ini 5 dari ratusan yang akan Allah berikan masalah pada kita. Pertama, hidup kamu akan mendapat banyak masalah. That's right, itu saya banget. Hidup kamu akan mendapat banyak masalah. Seorang Mirani Blizzard pernah masuk penjara. Dosanya itu kena durhaka sama Umi. Saya pernah sok hebat Kak. Saya pernah memutuskan mau menikah tanpa bertanya dulu sama Umi. Merasa punya uang, saya bilang,
nih iya tuh nggak minta dibiayai sama Umi, cuman minta ridho. Umi nggak perlu pikirkan, semua uang itu dari ia. Apa kata Umi? Tapi Umi nggak suka sama cowok itu untuk jadi suami ya. Padahal saya pacaran sama orang itu 4 tahun, udah tunangan, tapi Umi nggak izinkan. Saya bilang, iya Umi nih, apa salahnya sih Umi? Kenapa dimulai pacaran? Kenapa kemarin? Iya kemarin bagus-bagus saja, sekarang enggak. Itu saya pernah ngelawan sama Umi, pernah. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah, memang benar, bukan dia yang terbaik buat saya. Dan dihukum sama Allah. Pernah juga, hal yang pernah paling saya sesali adalah dulu saya lagi pergi rame-rame ke acara namanya Vision Seminar. Kalau orang MLM pasti tahu. Datang ke sebuah Vision Seminar itu sama Umi ya, berangkatnya sama Umi. Terus itu pulangnya di mobil saya itu kemudian saya dan Lancer, saya, pacar saya, downline saya, dan juga ibunya downline saya, dan ada 1 orang lagi. Nggak muat, Umi tuh nggak muat. Dan dengan gampangnya saya bilang, Umi nanti pulang sama Bang Aca ya. Tunggu dulu ya, nanti Bang Aca jemput Umi di sini. Dan Umi tuh terduduk di bawah di depan lobi hotel, di pinggiran taman. Itu kan salah satu kesalahan terbesar saya. Kalau saya ingat sekarang, sampai sekarang masih nyesel. Salah saya. Saya lebih utamain orang lain. Saya lebih memuliakan orang lain. Dan memang bisa saya berkembang, tapi tidak berkah. Ada aja masalahnya. Saya jadi punya banyak dapat reward ke Cina, ke Thailand, semuanya. Tapi ada ketidakberkahan di dalamnya.